Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan ilmu ekonomi di kelas 10 ya. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya ya. Di sini juga ada apa namanya? Ada peta konsepnya. Kita akan pelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya, dan sumber daya ekonomi terbatas ya. Jadi kebutuhan manusianya itu tidak terbatas, sementara itu sumber daya ekonominya terbatas ya, kelangkaan maksudnya. Manusia harus mengalokasikan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhannya. Kita mulai dari kebutuhan manusia. Itu ketika hidup ini tentunya kita membutuhkan ya, mempunyai kebutuhan ya yang harus dipenuhi tentunya ya, contohnya makan gitu ya, pakaian, rumah, sepeda gitu, sepeda motor, mobil, bahkan rumah ya tentunya merupakan contoh kebutuhan manusia ya. Kita mau tidur di mana kan gitu harus dipikirkan tuh. Kita mau tidur di mana, besok mau ngapain gitu ya, makan apa gitu ya. Nah, besok mau makan apa, hari ini makan apa gitu ya. Kita kebutuhan pakaian seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, tentunya dari hal yang tadi saya sebutkan itu ya, kebutuhan manusia itu apa namanya, sangat banyak ya kebutuhannya itu, baik yang berupa barang maupun jasa ya kan. Kita misalnya ketika kita bekerja ya, atau enggak ketika kita punya perusahaan kita membutuhkan jasa orang gitu, atau enggak ketika kita bangun rumah ya kita butuh jasa orang kan untuk membangunnya kan gitu kira-kira. Terus lagi ketika apa namanya, ketika kita ingin makan gitu ya, kita juga membutuhkan barangnya, berbentuk barang, apa itu nasi gitu ya, dagingnya atau lauknya dan seterusnya itu termasuk barangnya, atau bahkan barang-barang yang mewah seperti mobil gitu ya, rumah gitu dan seterusnya gitu. Itu kebutuhan manusia itu tentunya bervariasi ya, berbeda-beda ya. Nah, di sisi lain sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bersifat langka ya. Tentunya di ilmu ekonomi ini apa namanya, kebutuhan manusia ini khususnya di ilmu ekonomi ini berperan memegang ya peranan penting gitu ya, yaitu menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, menyesuaikan lah gitu ya. Kebutuhan manusia merupakan faktor utama penggerakkan perekonomian masyarakat. Ya iyalah. Kenapa demikian ya? Kita nih kalau manusia ini nggak makan ya otomatis ya ekonomi nggak bakal jalan kan gitu. Misal nih kita tuh apa namanya berputar gitu, perputaran. Misalnya perusahaan membuat produksi barang untuk atau oke lah makanan olahan itu ya, untuk dijual dan masyarakat tuh membelinya. Nah itu perputaran ekonomi itu bergerak ya, berjalan. Gitu. Coba kita pikirkan sejak untuk memenuhi kebutuhan akan rumah contoh ya, kita memerlukan tenaga insinyur ya, atau tukang bangunan ya, dan bahkan bangunannya gitu. Ada tukangnya, ada bahan bangunannya, materialnya kan gitu. Nah itu dari mana kan gitu ya. Nah, setelah penggunaannya selesai, kita membutuhkan sebagai perlengkapan rumah maupun alat rumah tangga ya. Nah, ketika selesai, kita butuh nih peralatannya gitu, entah itu kompor, eh, gelas gitu, piring, dan seterusnya. eh, untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga. Adapun kebutuhan akan mendorong manusia melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Nah, ini dia. Jadi melihat dari kebutuhan, ya, jadi manusia ini akan melakukan kegiatan produksi. Ya, contohnya perusahaan produksi barang gitu ya, dan distribusikan dan mendistribusikan, menjual gitu ya, dan masyarakat membelinya. Gitu. Contoh bahan bangunan gitu, tadi ya, contohnya. Terus lagi jasanya, tukangnya kan gitu. Misalnya saya bisa bangun rumah gitu ya. Silakan kalau mau ya bayar saya untuk membangunkan rumah Anda. Misalnya contoh seperti itu. Nah, itu kan ada kebutuhannya di situ ya. Tentunya dengan demikian selama adanya kebutuhan, selama itu pula ada kegiatan ekonomi untuk memenuhinya. Jadi ketika ada kebutuhan berarti ada ekonomi di dalamnya kan gitu. Untuk menunjang ekonomi gitu ya. Mengapa kebutuhan manusia ini harus dipenuhi ya?
Dengan memperoleh makanan kita akan kenyang kan gitu. Dengan memakai pakaian kita akan terhindar dari udara panas, dingin, serta terlihat sopan kan gitu. Coba kalau kita bayangkan ketika zaman dulu banget ya, nggak kalau kalau kita bayangkan nggak ada pakaian, nggak ada apa namanya, nggak ada makanan ya bagaimana kan gitu. Apalagi kan zaman-zaman dulu itu kalau kita apa flashback ke mungkin 70 tahun ke belakang gitu ya atau 100 tahun ke belakang gitu ya. Atau ketika orang tua kita bercerita kata zaman dulu itu kita kalau apa namanya nanam padi itu katanya karena apa namanya obat yang pestisida itu atau obat pembasmi pembasmi apa namanya penyakit dari padi itu ya gimana kan gitu. Nah, zaman dulu itu nggak ada kan gitu. Nah, sementara itu apa namanya perekonomian zaman dulu itu berarti nggak jalan kan gitu. Ya mungkin jalannya itu ya di perkotaan kan gitu ya. Mulai dari produksi barang, menjual, membeli, ada yang bekerja kan gitu-gitu aja zaman dulu. Tapi kalau kita masuk ke daerah-daerah pelosok, daerah apa namanya ya daerah-daerah pedesaan kan gitu. Nah, di sana zaman dulu itu sangat kekurangan gitu ya. Misalnya mereka yang para petani itu apa membajak sawahnya gitu ya dengan bantuan dari sapi atau kerbau gitu ya. Terus lagi dia nanam apa si padinya gitu ya. Dan hasilnya nggak semaksimal yang sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu itu obat-obatannya itu bisa dibilang langka atau nggak ada kan gitu. Nah, apa namanya, itu jadi segi ekonomi ada masalah berarti ada ekonomi di dalamnya, ya apa, berarti ada masalah ada solusi, dari solusi itu nanti akan dijual kepada yang para petaninya ini. Contohnya tadi, obat pestisida itu untuk membasmi dari penyakit-penyakit hama kan gitu, penyakit, tumbuhan gitu. Nah, berkat alat transportasi, mobilitas kita akan lebih mudah. Nah, contohnya ya, ada mobil, ada kita nih, kita pengen jalan-jalan kemana, kita nggak punya mobil nih. Ada transportasi umum kan, nah itu ada masalah, ada solusi, tapi kita harus bayar. Nah, ekonomi itu berjalan ketika ada solusi. Nah, atau ketika ada masalah dan ada solusi, nah, ekonomi itu berjalan, tumbuh, hidup. Ya. Mobilitas kita lebih mudah. Semua contoh tersebut membuktikan bahwa karena kebutuhan terpenuhi, hidup manusia bisa terus berlangsung. Bisa berarti dengan terpenuhinya kebutuhan manusia, maka manusia menjadi sejahtera. Gitu. Oke. Kesimpulannya bahwa kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Jadi ya tadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan ya dibutuhkan manusia ya dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Saya pengen jalan-jalan kemana gitu ya ada mobil ada gitu ya. Misal contoh saya pengen makan A deket nih gitu ya atau enggak tinggal beli aja tuh di depan gitu kan itu asal ada ekonomi itu berjalan ada masalah ada ekonomi gitu. Orang yang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu dia merasa ada yang kurang dalam dirinya kan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Nah, ini kebutuhan manusia yang tidak terbatas, harus terus ada gitu ya. Sebagai manusia tentu kita memiliki kebutuhan ya. Bila satu kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. Nah, misalnya kita beli motor satu, pengen mobil, pengen ini ya itu kan. Contoh-contoh hal besarnya, hal kecilnya nih. Apa namanya? Kita nih sekolah nih dari SD gitu ya. Oh, saya pengen ke SMP, oh saya pengen ke SMA, oh saya pengen ke kuliah dan seterusnya. Itu kan masuk kebutuhan juga gitu ya. Nah, mengapa demikian? Sifat kebutuhan manusia adalah tidak terbatas ya. Jadi serba pengen terus, share continue. Nah, ya bagus juga ya. Manusiawi gitu ya. Pada dasarnya manusia tidak pernah puas ya. Iya. Manusia tidak pernah puas. Saya dapat satu, saya pengen dua besok, saya pengen tiga dan seterusnya. Gitu. Konsep ini sudah dijelaskan oleh para pemikir mazhab klasik seperti Adam Smith ya. Menurutnya setiap kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh prinsip-prinsip mendahulukan kepentingan kebutuhan diri sendiri. Ya.
Kata si Adam Smith ini, setiap kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh prinsip-prinsip mendahulukan kepentingan, kebutuhan diri sendiri. Jadi dia harus memikirkan kepentingan orang banyak kan gitu. Ya ketika ekonomi ini berjalan kan misalnya orang itu butuh A, orang ini butuh B, orang ini butuh C, ya, ekonomi akan terus berjalan kan gitu. Kebutuhan manusia sendiri terus meningkat kan ya dari perubahan karena sebagai macam apa namanya terus meningkat ya dari hari ke hari terus meningkat terus tumbuh ya apalagi sekarang zaman Z ya. Untuk mencari ekonomi itu memang gampang susah gitu ya. Ada yang menjadi konten kreator hanya duduk aja dia bisa mendapatkan ekonomi gitu ya untuk hidupnya kan gitu untuk kebutuhan hidupnya. Tentunya kebutuhan manusia ini terdiri apa sendiri terus meningkat ya dan berubah karena berbagai macam faktor. Nah, terus meningkat kenapa? Kenapa nih? Karena usianya nih. Ya, karena kan kalau kita ketika kecil itu usia kita masih apa namanya masih tergolong kecil ya. Misal contoh dia bayi gitu ya. Nah, kebutuhan manusia ini terdiri sendiri terus meningkat ya dan berubah karena berbagai macam faktor. Yang pertama ada karena usia. Ya ketika kita apa namanya ingat ya, ketika masih bayi, gitu, ya, ketika baru lahir, kebutuhan kita hanya utamanya adalah susu, popok paling gitu ya. Menginjak usia 4 bulan, kita sudah membutuhkan makanan lumat ya, seperti bubur kan gitu. Beberapa bulan kemudian kita sudah makan makanan yang lebih bervariasi. Ya, contohnya apa aja gitu ya, ada bubur ditambahin daging gitu ya, tambahin sayuran kan gitu. Terus lagi Anda membutuhkan pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, tentunya selama masa sekolah kebutuhan Anda juga bertambah seperti alat tulis, buku pelajaran, transportasi dan sebagainya kan banyak. Nah, demikian pula ketika Anda menikah dan berkeluarga, kebutuhan Anda terus bertambah ya. Hal ini menunjukkan jenis atau jumlah kebutuhan selalu meningkat seiring berkembangannya usia gitu ya. Tapi apa dijalani saja kan gitu. Misal ketika di SD itu ya eh, pendidikan formal di SD kan tentunya kita mulai dari kebutuhan SD-nya apa saja sih tadi perlengkapan buku, alat tulis gitu ya. Terus lagi jajan itu apa namanya uang jajan dan seterusnya kan gitu. Semakin hari ini ya semakin bertambah kebutuhan kita. Kalau di bahasa ekonomi itu beban gitu ya, beban hidup gitu ya. Terus lagi pendidikan, faktor apa namanya, faktor peningkatan manusia itu ya itu ya, pendidikan gitu ya. Kebutuhan manusia juga berkembang ya, seiring dengan pendidikan ada yang SD gitu ya. Ketika kita masuk di bangku SD, kebutuhan kita tentu tidak banyak ya. Ketika Anda duduk di bangku SMP, naik lagi tuh. Uang jajan juga bertambah. Kita ya masa iya jajannya awalnya 2000 hanya 2000 gitu ya. Karena kan kebutuhannya juga udah makin gede gitu ya. Kan masih besar, udah mulai besar juga. Begitupun dengan alat-alat sekolah ya karena buku juga mungkin bertambah kalau di SD itu contohnya itu kita hanya belajar beberapa pelajaran ya contohnya 5 pelajaran kalau di SMP kita harus belajar dengan 8 pelajaran nah itu kan apa menimbulkan dari kebutuhan ya semakin hari itu pertumbuhan itu atau kebutuhan itu semakin bertambah kan gitu. Apa namanya apalagi sampai dengan SMA kalau SMA tuh mulai dari kendaraan mungkin barangkali kalau sekolahnya jauh gitu ya terus lagi biaya jajan terus buku pembelajaran dan buku pembelajaran kan tentunya bertambah ya bukan seperti hanya di SD ada jurusannya ada lebih banyak kan seperti itu terus kebutuhan yang lainnya ya itu baru dalam hal peralatan sekolah ya apalagi dengan hal yang lainnya kan terus meningkat ya gitu terus teknologi juga ya karena manusia ini tadi apa namanya kebutuhan manusia itu terus meningkat ya karena tadi ada karena usia karena pendidikan ya karena teknologi juga ya semakin hari ini teknologi semakin berkembang ya kalau zaman dulu kita ingat ya telepon yang hanya bisa SMS sama telepon aja gitu ya atau enggak ya hanya telepon aja zaman dulu banget kan gitu. Nah, semakin hari kan teknologi juga berkembang tuh. Nah, ada yang sudah WhatsAppan gitu ya, yang udah bisa main game di HP bahkan seperti itu. Kalau zaman dulu kan gamenya itu hanya game ular tangga kan gitu.
yang HP apa tombol gitu ya. Sekarang udah HP-nya udah digital, tinggal disentuh aja udah bergerak gitu. Kalau zaman dulu kan harus tombol dan seterusnya kan itu mulai dari perubahan gitu ya. Dan ketika perubahan teknologi ini semakin hari ya tentunya semakin mahal juga gitu. Tentu ini adalah akibat dari perkembangan teknologi komunikasi yang menghasilkan handphone. Contoh ya, telepon genggam. Dengan memiliki handphone, orang lain menjadi lebih mudah berkomunikasi, lebih gaya, dan tidak dianggap gagap teknologi ya, gaptek gitu ya. Orang pun merasa bahwa handphone adalah kebutuhan yang tidak kalah penting dalam dari makanan atau pakaian ya. Kita nggak mungkin ya ketika kita ada saudara di Padang misalnya kita di Bogor ya nggak mungkin kita kalau pengen nanya kabar aja harus ketemu kan nggak mungkin atau enggak kita harus titipin surat di kantor pos itu nggak mungkin berapa lama gitu kan lama sekali itu. Nah dengan ada teknologi tentunya mempermudah kita untuk berkomunikasi pada dasarnya gitu kira-kira. Nah, teknologi juga, salah satunya adalah handphone, itu menjadi hal kebutuhan ya, kebutuhan dalam hidup tentunya untuk berkomunikasi, bahkan untuk bisnis juga orang-orang, apa, luar sana itu, mempergunakan handphone itu untuk bisnis, bahkan untuk mencari cuan juga, untuk cari uang kan gitu. Banyak kan sekarang-sekarang ada konten kreator dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita kita tidak jarang ya, kita melihat handphone itu selalu berganti-ganti dari tahun ke tahun dan ada perubahan dari awalnya HP biasa tombol gitu ya, beralih ke digital dengan sentuh, terus lagi beralih fungsi ya. Awalnya kan hanya untuk telepon dan SMS saja, sekarang sudah bisa eh, video call gitu ya, bisa face to face gitu ya, atau enggak bisa apa namanya kirim gambar gitu ya secara langsung itu mempermudah gitu ya. Coba oke ya. Nah tentunya ketika ada teknologi juga ya tentunya kita harus menyesuaikan dengan jaringan ya nggak mungkin kan ada teknologi ya, ada HP ada komputer ada laptop tapi nggak ada jaringannya gimana komunikasinya kan gitu. Nah itu juga mempengaruhi gitu ya gitu sebagai kebutuhan. Tentunya apa namanya WiFi atau enggak paket internet itu kan beli gitu ya, harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan ya menjadi kebutuhan manusia gitu untuk menjalankan teknologinya. Terus lagi apa namanya faktor kebutuhan manusia itu yang selalu meningkat itu karena pendapatannya. Ya. Kalau kita lihat perhatikan di tempat kita itu ada apa namanya kita dapat membedakan ya mana yang mendapatkan berpendapatan tinggi gitu dan mana yang berpendapatan rendah. Apakah kebutuhan mereka berbeda ya? Tentu kita bisa melihatnya mengapa tetangga Anda ada yang menggunakan mobil ketika berpergian sementara ada pula yang hanya mengayuh sepeda ya atau enggak menggunakan motor. Ini buktikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh terhadap kebutuhan nah, gitu. Mungkin tetangga kita hanya mengayuh sepeda itu kelak akan berganti motor ketika apa ketika kita mendapatkan ketika pendapatannya meningkat kan gitu. Nah, jadi sesuai apa ketika pendapatan kita meningkat otomatis tuh kebutuhan kita juga akan menyesuaikan. Kalau kita pendapatannya standar-standar aja, ya mungkin kita hanya bisa mengandalkan sepeda motor gitu. Itu pun hanya kredit kan seperti itu. Terus lagi ketika kita mungkin di ranah menengah ke atas ya, mungkin kendaraan kita bukan lagi motor tapi adanya mobil kan. Kan gitu. Itu kebutuhan itu dilihat dari segi keluarga juga kalau keluarganya hanya satu ya ya cuman bisa oke lah pakai motor tapi kalau keluarganya udah ada 5 dalam satu keluarga ya ya gimana pakai motornya gitu satu motor pakai berlima orang kan nggak mungkin kan gitu. Nah itu juga harus menyesuaikan dan ini konteksnya adalah pendapatan semakin pendapatan kita baik ya maka kehidupan kita juga akan lebih baik kan gitu kira-kira konteksnya. Nah juga kebutuhan manusia itu apa namanya terus meningkat ya, karena ada faktor jumlah penduduknya ya. Kebutuhan kita akan semakin besar ya seiring bertumbuhnya penduduk ya. Hal ini tentu mudah kita pahami ya
kita perhatikan keluarga kita sendiri ya, setiap anggota keluarga pasti memiliki kebutuhan sendirinya gitu. Misal yang SD ini dia baru SD, yang SMP, yang SMA kan berbeda-beda tuh kebutuhannya. Terus lagi yang udah kuliah gitu berbeda apa kebutuhannya berbeda-beda lagi kan gitu. Nah, setiap anggota keluarga pasti memiliki kebutuhan sendiri kan gitu. Misal Anda membutuhkan makanan untuk 3 kali sehari, kalau ada 10 orang dalam satu keluarga atau 3 orang, 3 pasang seragam, kalau ada 3 orang, apa namanya kebutuhan di keluarga itu, gitu. Adanya makanan, seragam atau baju gitu. Terus lagi apa namanya kendaraan barangkali seperti itu. Terus lagi perbedaan apa uang jajan kan gitu. Sepatu, baju, dan lain seterusnya banyak ya. Tentu dalam lingkup hidup ya, dalam kehidupan yang lebih luas seperti negara ya. eh, ini bisa Anda lihat atau kita lihat di besaran anggaran dan pembelanjaan negara APBN yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi ketika penjumlah apa penduduk ini meningkat ya, jadi negara itu ikut serta juga kan, mulai dari apa coba? Dari biaya pendidikan, karena pendidikan dari SD sampai SMA itu di-cover oleh dinas pendidikan atau enggak kementerian, oleh negara lah ya. Terus lagi dari biaya hidup. Misal ada biaya hidup orang yang nggak punya, nah, pemerintah juga kan tidak diam aja, dia juga memberikan bantuannya melalui PKH gitu ya, atau untuk pendidikan KIP, Kartu Indonesia Pintar gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu APBN itu apa namanya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan itu, bukan hanya kegiatan itu saja, tapi kegiatan di beberapa kegiatan di beberapa dinas yang lainnya ya. Tadi ada di pendidikan gitu ya. Terus lagi ada di apa? Kemenkumham itu apa ya? Di lapas gitu ya. Karena kan mereka tuh yang di penjara itu membutuhkan makan, dan makan itu dialokasikan dari dana APBN ya. Sumber dananya adalah dari dana APBN gitu ya. Nah, gitu. Terus untuk sekolah-sekolah misalnya satu orang aja untuk sekolah itu apa namanya? Yang sekolah formal ya, yang sekolah-sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, yang biasa gitu. Mereka dapat dana bantuan, namanya dana BOS gitu ya. Meskipun kecil gitu. Tapi kan kalau banyak ada, misal ada 10.000 sekolah gitu ya di Indonesia ini, ya berapa APBN yang harus dikeluarkan ya kan gitu. Terus lagi terkait dengan jalan, infrastruktur desa gitu. Desa itu mendapatkan 1 tahun itu sekitar 5 M, 5 miliar untuk apa? Untuk membangun infrastruktur atau untuk menunjang kegiatan aktivitas di desa itu, mulai dari ekonominya, mulai dari pengembangan SDM-nya, mulai dari pendidikannya, mulai dari itu terakhir itu adalah infrastruktur ya, bangunan, rumah gitu ya, rumah tidak layak huni, terus lagi jalan dan seterusnya gitu ya, dan lain sebagainya, banyak kalau kita bahas tentang ini. Nah, yang terakhir mungkin di sini ada iklan atau promosi produk. Dan tentunya dalam kehidupan modern ya, kebutuhan manusia juga banyak ya, dipengaruhi oleh perkembangan produk-produk. Misalnya ada produk iklan, wih, mobil baru atau enggak HP baru gitu ya. Produk-produk baru dan promosi produk melalui berbagai media massa ya. Media massa itu ada ya apa handphone, itu ada internet gitu ya, Facebook mungkin ya. Terus lagi news ya, berita gitu ya. Sebagai contoh, seiring kita membeli suatu produk hanya karena iklan produk tersebut sering muncul di televisi gitu ya. Iklan memang dirancang untuk mempengaruhi persepsi konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan calon konsumen. Nah, misalnya apa nih yang sering kita lihat itu adanya iklan mobil, iklan motor, iklan makanan kan gitu. Iklan apa namanya? Iklan Gojek barangkali seperti itu. Nah, itu kan sebagai kebutuhan juga gitu. Terus lagi iklan apa lagi ya? Banyak sih iklan HP apalagi terus iklan laptop dan seterus atau elektronik gitu ya. Oke, faktor yang membuat kebutuhan berbeda itu berbeda kondisi apa geografis ya, tentunya berbeda nih. Gitu ya. Kalau kita adanya di apa? Di daerah hutan gitu ya, atau enggak daerah kota, ya kebutuhan kita itu ya kendaraan gitu ya, hampir semua sih. Cuman kalau di daerah kampungan itu kan
Kebutuhan di geografis itu lebih ke daerahan gitu ya. Apa namanya, di sini ada contoh orang di daerah tropis ya, daerah dingin, memakai baju berbahan katun ya. Orang di kutub memakai jaket tebal dari kulit binatang ya, karena menyesuaikan kondisi. Di sana dingin kayak gitu. Kalau di Indonesia mah ya standar ya, dingin ada panasnya dan seterusnya, banyak sekali ya. Untuk apa namanya, faktor yang membuat kebutuhan berbeda ya. Contoh tadi ada pendapatan juga ya. Si orang yang apa, orang yang pendapatannya sekian tentunya bisa bisa mungkin bisa kredit mobil ya, tapi kalau pendapatannya rendah mungkin hanya bisa kredit motor kan, contohnya hal seperti itu, contoh kecil ya. Oke, untuk kebutuhan, macam-macam kebutuhan ya, mungkin nanti kita akan jelaskan di video berikutnya ya. Oke, untuk saat ini kita akhiri dulu. Demikian pembelajaran kita hari ini terkait dengan ekonomi kelas 10. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang disampaikan. Demikian, terima kasih.